Pemirsa, tidak sekali kapal ikan asing yang dibackingi Coast Guard Cina mencuri ikan di perairan Natuna dan meneror kapal nelayan lokal. Keberadaan mereka melanggar hukum internasional yang mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan saat ini TNI Angkatan Laut bersama pihak terkait lainnya telah mengirimkan kapal perang untuk melindungi perbatasan dan membela nelayan. Dan apakah pengiriman kekuatan militer ke Natuna akan efektif mencegah pelanggaran di perbatasan wilayah Indonesia? Selain langkah pengamanan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menekan upaya klaim sepihak dari Cina? Telah hadir di studio Koni Rahakundini, pengamat militer, untuk membicarakan atau berdialog mengenai hal ini. Selamat pagi, Mbak Koni. Selamat pagi. Mbak Koni, ini kemudian setelah ratas diputuskan, salah satu poinnya adalah intensifikasi patroli. Intensifikasi patroli macam apa yang paling ideal di sana dengan menimbang luasan lautan Natuna dan juga berbagai macam potensi yang ada di dalamnya? Begini, kalau kita lihat intensifikasi patroli, kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Panglima Pangkogab Pilihan 1 kemarin, bahwa akan mungkin dilakukan terus operasi rutin selama mungkin sebulan atau berapa lah. Saya kurang jelas, beliau cuma menyatakan akan operasi panjang lah. Kalau menurut saya begini, ini kelihatannya kita selalu tiba saat tiba akal kalau kejadian Natuna ini. Ini kan sudah kejadian yang berulang dan berulang. Sebenarnya kalau kita mau belajar, kita bisa melihat dari kasus Cina Timur, Laut Cina Timur. Laut Cina Timur kan waktu Kepulauan Senkaku seperti ini. Nelayan dikawal Coast Guard, lalu kemudian akhirnya nanti divisi nanti nelayannya akan banyak nih. Enggak, ini cuma baru 50 kan dari mereka. Nanti akan lebih banyak. Jadi akhirnya akan dihadapkan nelayan dengan nelayan. Waktu itu selesai dengan kebijakan Presiden Ma ya dari Taiwan. Akhirnya itu reda lah. Tapi yang mau saya sampaikan adalah begini, kalau Coast Guard itu pastinya harus dihadapi oleh Coast Guard. Karena kalau Coast Guard ketemu jadi kapal perang, itu malah akan jadi masalah lain. Jadi sekarang kita harus bertanya bagaimana dan sejauh apa kita menyiapkan Coast Guard kita. Oke, ini harus dibedakan juga, mungkin edukasi kepada masyarakat publik, begitu membedakan Coast Guard dengan kapal perang dan juga TNI begitu. Apa yang kalau kapal perang itu sudah sampai ada suatu reaksi dari kapal perang, itu sudah memicu pasti reaksi perang betulan. Kalau Coast Guard sama Coast Guard kan masih less dan masih jauh lah dari posisi itu. Tapi mau saya sampaikan begini, kita sekarang harus jelas membuat nih, ini nggak mungkin cuma tiba saat tiba akal. Jadi kita udah mesti bilang dengan negara menjadi negara poros maritim dunia sejak 2014, apa sih kebijakan maritim kita? Dari faktor defense, ya kan, dari faktor security, dan dari faktor civilians-nya juga. Karena ini masih ada tiga faktor ya. Satu tadi, kalau mau civilian turun ya, Coast Guard tuh dianggapnya masih, walaupun kita itu tentara juga, cuman kan tidak akan separah kapal perang yang turun gitu. Nah, kemudian bagaimana rencana pembangunan kekuatannya? Bagaimana rencana proyeksi kekuatannya? Ini sejauh apa kita? Dan berapa lama? Jadi maksud saya begini, harusnya ada patrol rutin yang tidak usah harus setiap saat ada kejadian. Dan ini juga mendorong sebenarnya ASEAN ini mau kemana sih? Saya rasakan ini dari tahun 47 nih, tentang historical claim ini kan terus-terusan nih. Nah, jadi menurut saya ASEAN itu mungkin sudah waktunya juga sekarang merubah strateginya. Kalau saja sekarang ASEAN Political Security Pillar itu lebih diperdalam, apakah kita mau patroli bersama di kawasan, saya nggak cuma bilang Laut Cina Selatan ya, kawasan itu termasuk nanti Filipina dan lain-lain. Jadi supaya ada, pertama, menjadi negara poros maritim dunia itu menjadi jelas tentara kita akan sekuat apa, Coast Guard kita akan sehebat apa. Lalu tadi maksud ke peralatan dan yang secanggih apa. Jadi nggak tiba saat tiba akal dan jelas tahun pencapaiannya. Kenapa yang menjadi penting? Ini kan baru nelayan. Pernah tahu nggak bahwa Cina itu sedang membuat pembangunan kekuatan PLA Navy-nya di 2030 menjadi Green Water Navy. Artinya dia udah akan masuk di bawah Pulau Jawa. Di 2050 dia menjadi Blue Water Navy, sudah menyampai Kutub Selatan. Mau lewat mana kalau nggak lewat Sea Line of Communication atau ALKI kita kan? Pasti lewat situ. Nah, kita sebagai negara berdaulat gitu kan, ada orang lalu lalang di dalam rumah kan harus kita jaga. Nah, itu menurut saya ini menjadi trigger aja bagaimana sekarang kita harus menyiapkan kebijakan maritim kita yang mumpuni. Oke, ini baru cara tradisional yang diterapkan oleh Cina, tetapi kita masih bereaksi secara bahkan mungkin sebelum tradisional itu sendiri begitu ya, karena memang itu tadi ketika ada kejadian baru bereaksi, ketika ada kejadian. Kalau dari 2016 saja ketika Presiden melaksanakan ke kapal perang lalu kemudian juga ratas di sana, dari 2016 hingga kini apa yang kemudian bisa kita lihat perkembangan pembangunan ketahanan kita di Natuna dan juga perkembangan kita infrastruktur katakanlah di sana? Oh, kalau dari bagaimana kejadian 2016 sampai sini banyak sekali, masif sekali Natuna itu berubah pangkalan kita di sana penguatannya. Cuma masalahnya adalah begini. Kenapa nggak dibuat patrol rutin yang tadi saya bilang dan jelas kapalnya apa? Contoh saja Perancis itu deploy kapal selamnya ke Laut Cina Selatan loh. Untuk melindungi kepentingan Perancis. Perancis itu di mana coba? Ini kan Natuna itu depan hidung kita istilahnya. Jadi menurut saya kalau roadmap poros maritim dunia itu jelas
Dan bukan cuma poros maritim dunia, kalau kita balik lagi ke Laut Cina Timur, setelah itu yang dia coba apa? Dia menerapkan Air Defense Identification Zone. ADIS-nya itu sampai overlapping dengan ADIS-nya Taiwan. Nah, menurut saya dan saya sudah bilang berapa kali, setelah Laut Cina Timur pasti ADIS Laut Cina Selatan akan implementasikan oleh ya buat kepentingan nasional dia pasti dong dia harus menguatkan semua sistem penjagaannya. Cuma maksud saya gini loh, kita udah tahu Cina juga nggak tertutup soal itu. Dia bilang kok, saya udah ngomongin sejak 8 tahun 10 tahun lalu bahwa dia 2030 ngapain, 2050 ngapain. Nah, harusnya kan kita langsung pikir, oh dia akan ke sana. Kita antisipasinya apa? Itu loh. Yang ketiga mungkin dari faktor hubungan luar negeri ya. Kita tuh hidup di era VUCA. Era VUCA itu nggak mungkin orang tuh nggak berkolaborasi. Betul bahwa kita kebijakan luar negeri kita harus non alignment. Tapi sampai kapan? Kita bisa non alignment. Tapi bayangkan aja Cina sepowerful itu aja, dia masih ada semacam kerjasama dengan Rusia, ya kan? Amerika sekuat itu pun nomor satu di dunia punya aliansi gitu. Pertanyaannya nih, Indonesia mau sekuat apa menghadapi ini sendiri? Jadi menurut saya ada hal yang mesti kita rubah atau kita mengikuti perkembangan zaman lah. Atau kita mau betul-betul bikin bandwagoning. Bandwagoning itu adalah kita bergabung di negara-negara kecil, ASEAN, tapi menjadi tadi saya bilang, apakah political security like ASEAN itu menjadi sesuatu yang implemented? Ini kan semua masih paper, ADMM meeting, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi sekarang gimana yang betul-betul bisa terimplementasi sehingga kayak kejadian Abu Sayyaf, kejadian Natuna, semua ini bisa diantisipasi sebelum. Tapi kalau kita kejadian melihat bagaimana Filipina seolah-olah berjuang sendiri menghadapi Cina dengan kemudian perjanjian, meskipun kemudian Filipina menang, meskipun nanti bereaksi Cina kemudian bereaksi lebih keras lagi, ini apa yang bisa kita sebenarnya lihat? Filipina nggak sendiri, ASEAN banyak bantu waktu itu saat mereka. Tapi kan ujungnya kembali nih, kita bilang selalu harus multilateral. Tapi at the end of the day kan akhirnya harus jadi bilateral nih kalau saya perhatikan. Tetap aja nggak selesai, udah multilateral turun dan diputuskan bahwa mereka tidak berhak, tapi kan tetap aja. Jadi menurut saya ada harus yang dirubah. Yang paling penting menurut saya begini, kita tuh selalu ribut soal historical claim. Pernah nggak ada yang tertarik gitu ya? Jangan ngomong cuman oh Cina tuh ngaco gitu, atau Cina tuh nggak betul atau nggak punya landasan. Dia mungkin punya landasan, dan saya yakin dia punya landasan. Dan karena ada record catatan-catatan sejarah lengkap begitu ya. Dan itu ada persoalan lain. Jadi apa yang diklaim Cina itu, semua dokumennya tuh ada di Taiwan. Semua, bagaimana operasi militer atau patrol militer dari tahun berapa itu, dinasti kapan, itu semua dibawa oleh Chiang Kai-shek waktu dia ke Taiwan. Jadi semua dokumen tentang Spartly dan Nansha dan kawan-kawan itu ada di Taiwan. Nah sekarang kita tuh memperlakukan Taiwan, dunia ini memperlakukan Taiwan seperti apa? Apakah kita membuat itu sebagai bagian dari Cina, seperti klaim One China Policy, atau dia sebagai negara, dia punya presiden, dia punya pemerintahan, dia punya sistem sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya ini jangan sampai menjadi Israel yang di tengah-tengah Asia Tenggara gitu. Harus jelas status Taiwan ini apa, kemudian dudukan dia sebagai apa. Karena dari situ akan terbukalah kalau memang betul ada klaim historical. Nah, kenapa kita juga nggak berjuang yang sama? Ini soft powernya ya. Kita dudukan para sejarawan, para budayawan. Kita juga punya Nusantara. Exactly. Dan bukan cuma itu. Sriwijaya itu juga kan bisa juga. Itu yang mau saya bilang, karena waktu kita zaman 1000 tahun kekuatan maritim kita itu kan sampai ke atas, ke Kamboja, kemana-mana. Jadi itu lewat mana? Kalau nggak lewat. Tapi ada yang bilang Indonesia tidak segila itu. Bukan? Maksudnya gila apa? Tidak segila itu kemudian mencampur adukan masalah sejarah dengan fakta hukum saat ini. Kenapa jadi dianggap gila kalau mencampur aduk gini loh? Kita tuh melihat masalah itu harus holistik. Nggak boleh cuma saya misalnya defense. Oh kalau defense berarti pasang aja semuanya, nggak mau tahu gitu reasonnya. Saya cuma melihat gini, kalau kita mau pakai pendekatan itu tadi saya bilang, apa kita mau bargaining atau kita mau berpihak kepada salah satu pihak? Iya kan, itu kan sebuah pilihan. Karena nggak mungkin kita dalam posisi hari ini dengan kemampuan anggaran pertahanan seperti ini. Lain kalau sekarang anggaran pertahanan bisa 10% dari GDP misalnya, kita bisa bangun seperti zaman Bung Karno, lalu pasang badan gitu loh. Kita apa yang paling terkuat di bumi bagian selatan, that's fine gitu. Cuman menurut saya dengan era VUCA sekarang semua tidak pasti, semua itu serba tidak jelas gitu kan. Tidak ada negara yang bisa survive sendirian. Jadi ini menjadi titik kita berkontemplasi juga. Kita mau kemana nih? Pertama arah kebijakan luar negeri, kedua arah kebijakan pertahanan kita. Karena akan berat sekali. Termasuk tadi seperti Anda bilang, mau gimana sih poros maritim dunia ini gitu kan? Bukan mau gimana, jadi gini, sejak para presiden mengumumkan poros maritim dunia 2014, saya tidak melihat sebuah kebijakan yang interconnected antara kementerian lembaga yang menentukan roadmap pertahanan kita tuh mau kemana. Contoh, kalau kita sudah tahu
tadi Cina akan 2030 jadi Green Water Navy, 2050 jadi Blue Water Navy. Kita mau capai apa? 2045 Blue Water Navy misalnya nih, 100 tahun Indonesia. Berarti kita itu mundur saja di 2045 jadi Blue Water Navy harus di 2 samudra. Nawacita loh itu. Ya. Ada di Samudra India, Samudra Pasifik mau ngapain? Apa seperti Cina ada di Kutub Selatan? Mau ngapain di Kutub Selatan? Nah, itu harus kita pertanyakan. Oke. Sehingga ini menyangkut nanti kepada bagaimana gelar atau proyeksi kekuatan kita, pembangunan postur, Ya. pertahanan, dan bagaimana juga ke industrinya. Karena menurut saya ini ada 2 hal yang kita mesti bicara. Industri pertahanan untuk mendukung bagaimana kita akan menjadi tentara laut biru dan laut hijau, didukung kekuatan udara dan darat, tapi kemudian juga bagaimana sipil. Masalah dengan kapal kita, kapal nelayan, itu beda. Laut Cina Timur, kapalnya hampir sama posisinya. Besarannya, panjangnya, tonasenya. Kapal kita yang sekarang, kapal nelayan kita ketemu kapal Cina nelayan, itu kena ombaknya aja udah bisa terpental-pental. Jadi menurut saya nggak cukup cuman kita bicara tentang patroli tadi, bagaimana penguatan angkatan laut, bagaimana menghadapi ketidaksopanan lah, saya bilang ketidaksopanan. Tapi juga satu hal, bagaimana kita memperkuat divisi nelayan kita, karena modelnya China, dia akan makin banyak pakai nelayan. Mbak Koni, kalau kita lihat Menlu sudah kemudian memberikan nota keras begitu ya. Sangat keras dan tapi tegas. kemudian harus didukung juga oleh kementerian-kementerian terkait, katakanlah Kementerian Pertahanan. Betul. Apa manuver yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya dari seorang Prabowo terkait ini, Mbak Koni? Yang paling saya tunggu-tunggu begini, saya tuh waktu melihat Bu Menteri bicara ya, saya tuh sangat bangga lah, dia tegas sekali kan dengan mukanya sangat serius. Jarang saya lihat Bu Menlu seperti itu. Dan saya agak kaget begitu reaksi Pak Prabowo saat ditanya tuh langsung yang ngomong santai aja lah gitu kan. Negara sahabat ini. Nah, negara sahabat gitu. Saya rasa begini ya, waktu Pak Prabowo tuh masih calon presiden, beliau kan sangat ribut dengan buku The Fleet ya kalau nggak salah. Nah, baca lagi deh buku itu. Coba kita lihat bagaimana perkembangan Cina itu akan jadi apa. Karena kalau memang buku itu dianggap sebagai referensi akademik, waktu itu kan beliau ngotot itu bukan novel tuh. Oke, kalau gitu coba kita anggap. Jadi Cina itu akan sampai ke sana. Betul sahabat, tapi kalau dia semakin jadi makin besar gitu kan, makin jadi hebat, spill over apa? Saya nggak bilang mereka akan menjadi berbuat yang buruk kepada kita, tapi pasti ada spill over dari pembangunan kekuatan itu. Misalnya saja, kekuatan masif Cina akan kemudian diimbangi oleh Amerika dan kawan-kawannya, atau Australia lah yang paling dekat dengan kita. Nah, kita ini kan dari tengah-tengah jadi pelanduk nih. Kita mau kemana? Kita mau mau ngapain? kemana? Mau jadi pendamai, pelanduk mendamain harimau, kira-kira apa kejadiannya? Itu aja secara logik aja kita pikir. Either kita memperkuat diri kita jadi dinosaurus misalnya, jadi lebih besar daripada yang ini, atau tadi saya bilang bergabunglah para pelanduk ini, tapi menjadi pelanduk yang smart, yang cerdik, yang kemudian bisa mengantisipasi 2 harimau-nya. Kalau Anda tadi bilang soal Coast Guard harus dikawal atau ditemui juga oleh Coast Guard lagi. Kalau Bakamla ini gimana nih, Mbak Koni? Nah, saya nggak tahu deh. Ini kita lihat aja. Pokoknya yang turun sekarang udah pasti adalah Pak Taufik ya. Ada sudah turun akan mengamankan juga. Jadi kalau saya pikir itulah ya, pertamanya sudah biarkan saja Pak Taufik maju ke depan, ya kan. Baru di belakang itu TNI. Karena kalau sekarang saya melihatnya kalau langsung turun kapal perang, saya cuma khawatir satu aja loh. Cina juga deploy kapal perang gitu loh. Karena kan ketemu kapal perang harus ketemu kapal perang. Nah, bukannya sudah ada beberapa kemudian berangkat ke sana, Mbak Koni? kapal perang kita udah. KRI. Justru udah Iya. 2 tambah 3 lagi kan. Sekarang kan Johnny lagi on the way atau sudah sampai mungkin. Nah, jadi menurut saya yang kita harus antisipasi kalau nanti itu Cina juga deploy kapal perang lagi gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi menurut saya kita tuh kenapa ini menjadi harus titik kita melihat sebuah kebijakan jangka panjang, patroli yang berkesinambungan. Toh gini loh, orang tuh masuk ke rumah kita itu kan beda kalau kita ada satpam atau enggak. Contoh lah. Jadi sama juga kalau patroli kita rutin, itu pasti juga orang akan segan. Termasuk tadi nelayan-nelayan dan Coast Guard tadi. Jangan kalau misalnya ini jadi terkesan overreacted begitu, karena memang biasa-biasanya nggak seperti itu. Jadi ada kejadian baru ada. Sebenarnya kalau overreacted sih enggak juga ya, bahwa kedaulatan harus dijaga kemudian. Tapi maksud saya begini, apa nggak salah nih bahwa kita punya kebijakan poros maritim dunia, lalu angkatan laut kita tuh masih tetap begini modelnya. Jadi ada kejadian atau saat tiba akan muncul. Kenapa nggak terus betul-betul diperkuat Natuna itu dengan divisi kapal perang yang terus-terusan beroperasi gitu. Rutinitas di situ. Rutin aja, gitu ya? ada masalah tidak ada masalah. Demikian juga Coast Guard gitu. Nah, ini juga mungkin mesti diluruskan tentang bagaimana maling juga jadi segan mau masuk gitu ya. Pasti segan lah ada yang jaga. Terima kasih Mbak Koni atas ulasannya di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali dengan informasi lainnya.